Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih so. Just try keep up with me. Jadi lanjut Erma setelah melayangkan rentetan pertanyaan yang membuatnya keheranan atas kehadiran dua cucunya itu. Jadi begini Nek, kami tadi pagi. Jingga yang duduk di samping langsung menyenggol lengan Asyar. Sentuhannya ringan, tapi cukup untuk memberi peringatan. Tidak. Jangan. Tapi Asyar tak bisa. Kali ini dia harus berkata jujur. Mama mengantar kami Nek. Pagi buta tadi sebelum azan subuh, kami dibangunkan, dibawa dengan mobil, lalu diantar ke sini, tapi tidak disuruh masuk. Mama hanya menaruh kami di teras dan tidak boleh membangun siapapun terlebih nenek. Bahkan Mama ngancam kalau Asyar dan Kak Jingga bersuara. Dia bilang kami tidak boleh bicara, tidak boleh mengetuk pintu. Kami hanya harus diam sampai nenek menemukan kami sendiri. Lanjut Asyar, suaranya semakin parau. Jingga menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Ia tahu bahwa kata-kata Asyar tidak bisa ditarik kembali. Dan saat Mama tahu mereka telah membuka suara, Asyar merasakan ketakutan itu juga saat mengungkap hal ini. Tapi dia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan memang ini keinginannya. Sudah lelah menyimpan kesedihan dan keterpurukan selama ini. Dia pikir bisa berlindung pada neneknya jika nanti ibunya bertindak di luar batas. Erma terhenyak, tubuh tuanya mendadak lemas. Seakan nafasnya terhenti sejenak. Di sebelahnya Abdul, suaminya, menatap kedua cucunya dengan mata membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ya Allah, maafkan nenek nak, maafkan nenek. Abdul mengusap wajahnya yang keriput, mencoba meredam amarah dan keterkejutannya. Bagaimana mungkin Erin melakukan ini? Anaknya sendiri. Seandainya nenek tahu ini akan terjadi, nenek tak akan pernah membiarkan ibu kalian pergi waktu itu, katanya lirih. Hatinya pedih mengingat betapa dia selalu menahan rindu, selalu berharap anak dan cucunya hidup bahagia. Namun kenyataan berkata lain. Mereka justru ditelantarkan. Asyar dan Jingga masih diam dalam pelukan neneknya, merasakan kehangatan yang seharusnya selalu mereka dapatkan. Tapi kehangatan yang mereka ingin dari seorang ibu, kehangatan yang sulit didapatkan. Meski begitu, setidaknya masih ada nenek mereka yang sangat peduli dan menggantikan peran ibu mereka jauh lebih baik. Erma yang tidak terima atas perlakuan menantunya ini, tanpa pikir panjang, bertindak untuk melabraknya saat itu juga. Erma masih tergugu dalam pelukan Jingga dan Asyar. Tubuhnya bergetar pelan. Isakan kecil terdengar dari bibirnya yang bergetar. Namun perlahan-lahan, tangannya melemah, pelukan yang semula erat kini terlepas begitu saja. Tatapan sayunya berubah tajam, rahangnya mengeras, dan bibirnya yang tadi gemetar kini menekuk dengan ekspresi garang. Ia mendengus, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Sudah cukup. Aku akan mencari Erin. Kali ini aku tidak akan memaafkannya lagi. Nenek, jangan lakukan itu. Kenapa Jingga? Kenapa terus membela ibumu? Padahal dia sudah menelantarkanmu dan adikmu seperti ini.
Ibu kalian jelas-jelas sudah membuangmu, nak. Untung saja dia masih punya hati mengantarkan kalian ke rumah nenek. Kalau tidak, kalau kalian dibuang entah kemana yang tak ada satupun orang mengerti kalian. Sudah lama. Jangan lampiaskan kemarahanmu pada anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, Pak. Kau tidak melihat bagaimana Jingga tadi? Dia terus saja membela ibunya. Bahkan kau pun pasti sadar. Jingga tadi mencoba sekarang melarang Asyar bercerita lebih jauh. Jingga tersentak. Matanya melebar dan tubuhnya menegang seketika, takut melihat kemarahan neneknya. Jingga masih anak-anak, Erma. Tidak patut kamu memarahinya. Sadarlah. Kasihan anak-anak. Mereka masih syok dan pasti tidak mau ada di posisi ini. Pasti ada alasan di balik sikap Jingga yang seperti itu. Tetap kontrol emosimu. Kita selesaikan semuanya dengan tenang. Kalau pakai emosi, malah runyam yang ada. Aku tahu kau marah, aku juga. Tapi menyalahkan Jingga tidak akan mengubah keadaan. Erma mengatupkan rahangnya rapat. Ingin membantah lagi, ingin meluapkan semua rasa sesaknya, tapi tatapan damai Abdul membuatnya terdiam. Hening kembali menyelimuti mereka. Hanya ada dengusan nafas berat dan hati yang sama-sama diliputi perasaan campur aduk. Jadi sekarang apa? Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Untuk sementara kita rahasiakan ini dulu. Rahasiakan? Sampai kapan? Sampai semuanya terlambat. Hanya sampai Aksan pulang kerja malam ini. Aku akan langsung memberitahunya begitu dia sampai di mes karyawan. Tidak ada lagi kesempatan bagi Erin. Aku rasa sudah waktunya kita menanggapi masalah ini dengan serius. Erma terdiam sejenak, menatap suaminya dengan tatapan dalam. Dia pun merasakan hal yang sama. Selama ini aku diam bukan berarti aku terima begitu saja dengan perlakuan Erin. Aku hanya masih mencoba memaafkannya. Tapi setelah kejadian ini, tidak ada alasan lagi bagiku untuk terus bersabar. Jingga yang sejak tadi menunduk semakin takut mendengar kata-kata kakeknya. Dia cemas menahan diri untuk tidak bersuara. Asyar di sampingnya hanya bisa menggenggam tangannya erat, sadar jika kakaknya sedang dilanda kerisauan. Baik, tapi aku tidak akan tinggal diam jika Erin mencoba berkelit. Aku pun begitu. Ketegangan masih menggantung di udara. Tapi setidaknya kini ada arah yang jelas tentang apa yang akan mereka lakukan. Di sisi lain Erma baru tersadar sesuatu. Sejak tadi hanya Jingga dan Asyar yang ada di hadapannya. Tapi di mana Rain? Jantungnya seketika berdetak lebih cepat. Tunggu. Rain mana? Kalian tidak tahu di mana adik kalian? Rain ikut kalian tadi. Jingga menggeleng pelan. Wajahnya mulai dipenuhi kecemasan. Jingga nggak tahu, Nek. Jingga dan Asyar masuk ke mobil dalam keadaan mengantuk. Kami nggak sadar apa-apa. Erma merasakan tubuhnya melemas. Nafasnya mulai memburu, pikirannya langsung dipenuhi skenario terburuk. Bagaimana jika Erin benar-benar melakukan sesuatu yang lebih buruk pada Rain? Jika Jingga dan Asyar saja bisa ia tinggalkan begitu saja, bagaimana dengan cucu bungsunya? Tidak, dia tidak bisa membiarkan kemungkinan itu terjadi. Pak, kita harus cari Rain sekarang juga. Erma segera meraih ponselnya yang ada di atas meja kecil dekat dengan tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar saat mencari nomor yang ia butuhkan. Tante Erin satu-satunya harapan yang bisa memberi petunjuk tentang keberadaan Rain. Ia menarik nafas dalam sebelum menekan tombol panggil. Ponselnya menempel di telinga. Suara nada sambung terdengar. Sambil memainkan ujung kuku Erma menunggu dengan cemas. Beruntung nomor Tante Erin masih aktif. Namun panggilannya belum juga dijawab. Jawab, cepet. Gumamnya tegas dalam hati.
Jingga dan Asyar yang duduk tak jauh darinya hanya bisa saling berpandangan, ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Dengan alis bertaut dan sorot mata bertanya, Abdul mengangkat sedikit dagunya, memberi isyarat tanpa suara, apakah sudah dijawab. Erma menoleh sekilas lalu menggeleng pelan. Ekspresi kecewa dan khawatir tergambar jelas di wajahnya. Abdul menghela nafas berat, menekan kekesalan yang mulai muncul. Dia tahu jawaban itu bukan yang ia harapkan. Dia berharap ada petunjuk, ada jawaban, ada sedikit kepastian tentang cucunya. Tapi ternyata mereka masih terjebak dalam ketidakpastian yang menyiksa. Erma kembali menempelkan ponsel ke telinganya, berharap di detik berikutnya suara dari seberang akan menyelamatkan mereka dari kegelisahan ini. Nada sambung yang panjang akhirnya terputus. Sebuah suara dari seberang menyapa, membuat jantung Erma berdebar lebih kencang. "Halo? Erma?" Suara Tante Erin terdengar sedikit serak. "Erin? Erin ada di sana? Rain ada di sana?" Tanyanya cepat, suaranya penuh kegelisahan. "Aku justru mau menghubungimu, Erma. Pagi ini saat aku bangun dan bersiap untuk berangkat kerja, aku tidak mendapati Erin maupun ketiga anaknya di rumah." "Apa maksudmu mereka tidak ada di sana?" "Iya, aku kira mereka masih tidur. Tapi ketika aku cek ke kamar, kosong. Aku sudah mencari ke seluruh penjuru rumah, bahkan bertanya ke tetangga, tapi tidak ada yang melihat mereka keluar." Jawab Tante Erin, kini suaranya mulai diliputi kecemasan yang sama. Abdul yang memperhatikan dari samping langsung menegakkan tubuhnya. Ekspresinya menegang melihat perubahan wajah istrinya. Erma menggenggam ponsel lebih erat. "Jadi kau benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi?" "Tidak, Erma. Aku sama sekali tidak tahu kemana mereka menghilang." Ruangan itu langsung terasa lebih sunyi seakan waktu berhenti sejenak di tengah gelombang kecemasan yang semakin besar. Erma menelan ludah dengan susah payah. Jika Erin sudah pergi sebelum fajar, lalu kemana? Dan lebih penting lagi, di mana Rain sekarang? Terdengar keheningan dari seberang, lalu suara Tante Erin yang penuh keterkejutan menyela. "Apa? Kau serius, Erma? Erin mengantar mereka begitu saja tanpa memberitahu siapapun?" "Iya. Tidak ada pesan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada siapapun yang tahu. Bahkan Aksan pun tidak tahu. Dia sedang bekerja dan Erin meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Bahkan dibiarkan di luar berdua dan diizinkan seorang pun tahu. Tidak diizinkan. Erin mau aku mengetahui keberadaan cucuku sendiri. Setelah aku membuka pintu rumah bukan karena ketukan dari Jingga atau Asyar. Mereka bahkan hanya pakai baju tidur yang tipis, tanpa bekal apapun. Astaga. Aku benar-benar tidak tahu soal ini, Erma. Aku pikir mereka masih di sini dan semuanya baik-baik saja. Aku tidak menyangka Erin akan melakukan hal seperti ini. Dan sekarang aku semakin khawatir. Jika Jingga dan Asyar ada di rumahmu, lalu di mana Rain? Aku juga tidak tahu. Itu sebabnya aku menghubungimu, berharap dapat kabar baik dari Rain, cucuku. Kita harus mencari tahu, Erma. Aku akan mencoba mencari informasi dari orang-orang di sekitar sini. Barangkali ada yang melihat Erin pergi dengan anak-anaknya tadi malam. Baik. Tolong kabari aku secepatnya kalau kau menemukan sesuatu. Begitu juga kau. Jika ada perkembangan apapun, beritahu aku segera. Balas Tante Erin, suaranya terdengar semakin serius. Erma semakin mengakhiri panggilan dengan tangan yang gemetar. Ia menatap ponsel dalam genggamannya. Dadanya masih terasa sesak. Di mana kau, Rain? Kata itu selalu terlintas dalam pikirannya. Tak terbayang olehnya apa yang terjadi pada Rain. Ia tak akan pernah mampu menerima kabar buruk dari Rain, baik dia di mana sekarang atau sedang bersama dengan siapa saja. Suasana semakin menegang. Ruangan yang tadinya hanya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi penuh ketakutan. Erma dan Abdul dibuat kacau oleh kenyataan bahwa Rain hilang entah di mana. Sementara semua terasa menyesakkan dada, seperti ada batu besar yang menghimpit, membuat nafas terasa berat. Pikiran-pikiran buruk terus melintas di kepala mereka.
Bayangan Rain yang kecil, rapuh, dan bahkan belum lancar berbicara membuat ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Erma perlahan kembali menumpahkan air mata. Bahunya bergetar, kedua tangannya menutup wajahnya, seakan ingin mengusir ketakutan yang semakin mencengkeramnya. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepada Rain? Bagaimana jika cucunya yang tak berdosa itu kini berada di tempat yang tidak seharusnya? Abdul yang juga diliputi kecemasan berusaha tetap tenang. Dia tahu jika ia ikut larut dalam kepanikan, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia segera meraih ponselnya, menelusuri daftar kontak lalu mulai menghubungi beberapa kenalannya yang tinggal di kota yang sama dengan Tante Erin. "Iya, aku butuh bantuanmu. Cucuku Rain, dia menghilang. Tolong bantu aku. Tolong kabari aku segera jika dapat kabar apapun itu." Abdul meminta kepada lawan bicaranya. Harapan tipus itu menggantung di udara, begitu rapuh di tengah kepanikan yang semakin meluas. Sementara itu Jingga dan Ashar duduk membisu di sudut ruangan. Mereka masih kecil, tapi mereka bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti rumah ini. Jingga menggenggam tangan Ashar dengan erat, seolah ingin memberi sedikit kehangatan di tengah rasa takut yang ikut menjalari tubuh mereka. Waktu terus berjalan begitu lambat. Erma terus terisak. Abdul masih dengan ponselnya, berharap ada secercah kabar baik. Namun hingga kini, yang mereka hadapi hanyalah kehampaan dan ketidakpastian. Kita harus memberitahu Aksan sekarang juga. Dia harus tahu kalau Rain hilang. Tidak sekarang, Ma. Aksan sedang bekerja. Aku tidak ingin menambah bebannya di sana. Kita bisa menunggu sampai dia pulang malam ini. Tidak, Pak. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tunda. Ini menyangkut anaknya, ini genting. Kau pikir bagaimana perasaannya jika nanti dia tahu anaknya hilang dan kita sengaja menutupi hal ini darinya? Abdul terdiam. Kata-kata istrinya menusuk langsung ke dalam hatinya. Dia tahu Erma benar. Aksan memang sedang bekerja, tapi Rain adalah anaknya. Bagaimanapun, dia berhak tahu. Kau tahu betul bagaimana perasaan seorang ayah pada anaknya, kan? Jika kita ada di posisi Aksan, bukankah kita ingin tahu cepatnya? Baiklah, aku akan menelpon Aksan sekarang. Erma mengangguk cepat bersyukur karena Abdul akhirnya mengerti juga. Abdul perlahan menekan nomor putranya, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Dalam hati dia hanya bisa berharap semoga Aksan cukup kuat untuk menerima kabar buruk ini. Dengan berat hati Abdul lalu menerangkan semuanya. Baru juga menjelaskan peristiwa yang terjadi dini hari. Aksan sudah terkejut luar biasa. Bisa dibayangkan saat Aksan tahu Rain hilang bersama Erin tanpa jejak, tanpa ada yang tahu mereka ada di mana. Entah mengapa kali Aksan tak dapat berpikir dengan jernih. Tiba-tiba saja muncul dugaan buruk jika Erin tidak sekedar membawa Rain pergi, tetapi ada alasan kuat lainnya. Memang sejak awal Aksan sudah memiliki firasat tak enak saat akan berangkat bekerja di perantauan, dan dia tak menyangka firasat buruknya itu ada sangkut pautnya dengan anaknya. Apapun itu, Aksan paling tidak bisa menerima dengan lapang dada jika sudah menyangkut anak-anaknya. Dan saat ini Aksan merapikan barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Pakaian dan barang-barangnya telah masuk dalam koper tanpa banyak dipilah. Yang penting dia bisa segera pergi. Tak ada waktu untuk berpikir panjang atau merapikan barang-barang itu. Ia pergi diam-diam ke mes tanpa seorang pun dari rekan kerjanya yang tahu. Saat meninggalkan pekerjaannya tadi, dia hanya beralasan ingin ke kamar mandi. Tapi kenyataannya dia langsung menyelinap keluar dari area kerja. Tak ada pamit, tak ada penjelasan karena saat ini tidak ada hal yang lebih penting daripada pulang. Begitu koper tertutup rapat, dia mengangkatnya dengan cepat dan melangkah keluar. Setibanya di luar, dia langsung mencari kendaraan pertama yang bisa membawanya ke terminal bus. Seiring berjalannya waktu, Aksan sudah berada dalam bus dan bus mulai bergerak membawa Aksan menuju kampung halaman. Tapi bagi Aksan perjalanan ini terasa terlalu lama. Setiap detik berlalu seperti siksaan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Aksan tiba di rumah ibunya.
Langkahnya tergesa-gesa saat turun dari kendaraan. Dadanya terasa sesak seiring dengan ketegangan yang masih mencengkeram pikirannya. Begitu memasuki halaman rumah, dia melihat ibunya berdiri di depan pintu. Mata perempuan itu sembab, wajahnya penuh kesedihan yang begitu nyata. Yang membuat Erma kembali menangis karena sampai detik ini juga belum mendengar kabar dari cucunya. Hal itu membuat Aksan hampir pingsan. Sudah sangat lama dia melewati perjalanan panjang, tapi setibanya di sini tak kunjung juga ada secercah harapan dari Rain. Padahal keluarga sudah ikut membantu mencari Rain dengan segala cara, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Saat semua sedang kacau dengan situasi yang ada, tiba-tiba anak tetangga Erma datang sambil memegang ponsel, menyampaikan informasi yang mengejutkan. Anak tetangga itu tak lain adalah Meli, anak dari Bu Ratna, tetangga yang paling dekat dengan keluarga Erma dan yang paling peduli. Bahkan mendengar kabar hilangnya Rain, Bu Ratna serta anak dan suaminya ikut mencari dengan segala usaha yang ada. Meli datang tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi rasa penasaran bercampur kegelisahan. Di tangannya sebuah ponsel ia genggam erat. Layarnya menyala menampilkan sebuah unggahan dari grup Facebook yang begitu familiar baginya. Kak Aksan, lihat ini. Di layar terpampang sebuah foto seorang anak kecil. Mata Aksan menyipit mengamati setiap detail wajah dalam foto itu. Tak salah lagi, foto yang ia pandang saat ini adalah anak bungsunya. Ini Rain. Meli mengangguk cepat. Meli juga berpikir begitu. Wajahnya mirip sekali. Dan lihat bajunya. Ini baju yang sering dia pakai, Kak. Baju yang selalu dipilihnya meski sudah mulai sempit. Siapa yang mengunggah ini? Akun anonim. Tidak ada keterangan jelas. Hanya foto ini. Akunnya juga gak ada. Gak ada fotonya akunnya, seperti akun bodong. Meli menatap Erma dan Abdul dengan ragu. Tapi tatapan penuh harap dari pasangan tua itu membuatnya tak punya pilihan lain selain menyerahkan ponselnya. Dengan tangan gemetar ia memperlihatkan foto yang sejak tadi mengusik pikirannya. Saat matanya jatuh pada layar, Erma tersentak. Bibirnya bergetar, matanya membelalak seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Rain, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dadanya naik turun cepat seakan seluruh udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Itu Rain, itu cucuku. Tubuhnya melemas. Jika saja Abdul tidak sigap merangkulnya, mungkin Erma sudah jatuh tersungkur. Sabar ya, Ma, sabar. Meli nampak sendu, merasa bersalah telah membawa kabar yang begitu mengguncang. Tetapi niatnya hanya ingin menemukan Rain juga. Dia pikir dengan postingan itu menjadi titik terang atas permasalahan ini. Semua orang yang ada di sana pun tak kalah terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar, spekulasi bermunculan. Apa jangan-jangan? Apa mungkin Rain telah diculik? Ya Tuhan, bagaimana nasib cucuku sekarang? Desahnya penuh luka. Abdul hanya bisa mengusap bau Erma untuk memberi kekuatan. Meski hatinya sendiri terasa seperti dihimpit ribuan batu. Aksan duduk bersandar pada dinding, tatapannya kosong. Tubuhnya terasa lemas, seolah semua tenaganya telah terkuras habis. Tangannya yang tadi menggenggam ponsel kini terkulai di sisi tubuhnya. Dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia tetap tenang setelah melihat foto itu? Foto anaknya Rain diunggah oleh seseorang tanpa identitas jelas. Tak ada informasi, tak ada petunjuk, hanya sebuah gambar yang hanya menimbulkan banyak pertanyaan dalam kepala. Rain tampak duduk di sebuah tempat yang tak dikenalnya. Wajahnya sendu, matanya sembab seperti habis menangis. Itu bukan tatapan anak yang baik-baik saja. Pikiran buruk mulai menyesaki kepalanya. Apakah anaknya telah diculik? Bisik-bisik para tetangga makin memperburuk keadaan. Siapa yang tega melakukan ini? Kemana anak itu sekarang? Suara-suara itu terus berdengung menggema di telinganya, membuatnya semakin frustasi.
Semua orang menduga hal yang sama bila Rain telah diculik. Tapi oleh siapa? Dan di mana dia Rain sekarang? Tiba-tiba sebuah ingatan muncul dalam benaknya. Perkataan Tante Erin beberapa waktu lalu yang mengatakan jika Rain menghilang bersama ibunya pagi itu. Aksan mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya kosong kini mulai dipenuhi kebingungan. Jika Rain menghilang bersama istrinya, maka mungkinkah foto ini ada hubungannya dengan wanita itu? Jantungnya berdetak lebih cepat. Erin, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau tega menyakiti anak kita? Apakah kau memang sengaja melakukan hal ini? Tapi mengapa? Rentetan pertanyaan itu menggema memenuhi isi kepala Aksan. Keheningan yang sempat menyelimuti akhirnya pecah ketika Aksan dengan suara serak dan penuh keyakinan mengatakan bahwa hilangnya Rain ada hubungannya dengan Erin. Para tetangga saling berpandangan, bisik-bisik berubah menjadi suara-suara lantang yang menyuarakan hal yang sama. Jadi benar Erin yang membawa pergi Rain? Kalau begitu, dia pasti tahu di mana anak itu sekarang. Jangan-jangan Erin sendiri yang mengunggah foto ini. Dugaan itu semakin kuat. Semua yang tadinya hanya spekulasi kini mulai membenarkan dugaan mereka. Kita tidak bisa diam saja. Harus cepat bertindak. Kita harus cari tahu di mana Erin sekarang. Yang lain mengangguk setuju. Mereka mulai menyusun rencana. Beberapa orang mengusulkan untuk mencari informasi di media sosial. Kalau benar ini ulah Erin, kita harus segera menjemput Rain sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Lanjut Bu Ratna yang sedari tadi juga mengkhawatirkan Rain. Di saat yang lain sedang serius menjalankan misi masing-masing, Aksan hanya bisa terdiam. Dadanya terasa semakin berat. Bagaimanapun Erin adalah ibu dari anaknya. Jika benar dia yang membawa Rain, ada alasan besar di baliknya. Dan jika Erin memang dalang di balik semua ini, maka dia harus siap menghadapi kenyataan pahit itu, juga siap mengambil langkah serius. Tak ingin larut dalam kebingungan, Aksan kini mengutak-atik ponsel dalam genggaman. Jemarinya berkali-kali mengetuk layar, mencoba menghubungi Erin. Ia mencoba mengirim pesan dan hanya centang satu. Ia membuka media sosial mencari akun Erin namun hilang. Itu yang berarti Erin telah memblokir suaminya sendiri dari akun media sosialnya. Ia berpindah ke kontak perpesanan lain, berharap masih bisa menemukan celah untuk menghubungi wanita itu. Namun begitu dia membuka daftar percakapan, yang terlihat hanya foto profil Erin menghilang dan statusnya menunjukkan akun telah dihapus. Lagi-lagi dia telah diblokir dari media sosial lain. Darahnya berdesir. Erin benar-benar menutup semua akses. Pikiran buruk langsung menyerangnya. Erin sengaja menghilangkan jejak. Aksan semakin khawatir. Jika Erin sampai bertingkah seperti ini, maka ini bukan sekedar membawa pergi Rain. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Mah, bukankah dulu Mama pernah bilang kalau Erin pulang larut malam karena bertemu teman-temannya? Tanya Aksan teringat akan suatu hal yang sudah cukup lama berlalu. Iya nak, yang waktu Rain sakit dan Mama bilang dia berpakaian gak sopan. Memangnya kenapa nak? Mama lihat gak waktu itu Erin keluar sama siapa? Gak lihat nak, karena dia jalan sampai depan gang sana. Katanya temannya nunggu di sana. Memangnya ada apa nak? Mendengar penjelasan mamanya, kini Aksan tahu jika dia sudah dibohongi sejak saat itu juga. Dia meyakininya karena teman-teman Erin yang ia kenali berkata hal yang sama. Jika mereka tak berjumpa dengan Erin lagi sejak Erin sudah melahirkan Rain ke dunia. Kak, coba baca lagi deh caption postingan ini. Melly menyodorkan kembali ponselnya. Katanya info secepatnya. Bukankah berarti? Melly menggantung ucapannya di udara. Perempuan gila. Dia mau menjual anakku. Teriak Aksan membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Menjual Rain? Tidak mungkin. Rain adalah darah dagingnya sendiri. Tubuhnya semakin melemas dan pek. Air mata kuat, akhirnya jatuh pingsan. Pada akhirnya wanita tua itu tak sanggup mengontrol emosinya. Ma! Seru Aksan dengan panik.
Cepat baringkan di kamar," kata Abdul dengan nafas memburu. Dengan langkah tergesa, Aksan dan Abdul membawa Erma ke dalam kamar. "Bu, bangun," bisik Abdul, suaranya terdengar penuh kecemasan. Aksan menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Hatinya semakin remuk melihat perempuan yang telah membesarkannya kini begitu lemah karena berita buruk tentang Rain. Sementara di ruangan lain, Meli menatap ponselnya dengan rahang mengatuk erat. Dia tahu apa yang akan dilakukannya mungkin beresiko, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengambil lebih dalam. Dengan cekatan dia membuka akun palsu dengan menganting. Oke, salah ya. Kita ulangi. Dengan cekatan ia membuat akun palsu dengan mengganti foto profil, nama, dan informasi pribadi agar tak ada yang mengenalinya. Setelah memastikan semuanya tampak cukup meyakinkan, dia kembali ke unggahan misterius itu. Jemarinya mulai mengetik, pikirannya dipenuhi perasaan tegang dan marah. "Kenapa anak ini butuh orang tua pengganti?" tulisnya. Pesan itu singkat, tapi memiliki makna mengerikan. Seolah-olah dia benar-benar tertarik untuk membeli Rain. "Iya," jawab akun misterius itu setelah Meli mengirim pesan beberapa detik yang lalu. Meli menatap layar ponselnya dengan nafas tertahan. Sejak tadi dia mencoba memancing percakapan dengan akun misterius itu. Namun respon yang diterima hanya singkat dan seadanya, seolah orang di balik akun tersebut masih ragu untuk berterus terang. "Anak ini belum menemukan orang tua pengganti?" "Belum." Tertarik. Jantung Meli berdetak lebih cepat. Orang ini belum mengiyakan secara langsung, tapi cukup jelas bahwa dia terbuka untuk membahasnya. Keheningan kembali menyelimuti. Meli menatap layar dengan gelisah, jari-jarinya gemetar menahan amarah. Hingga akhirnya balasan yang selama ini ditunggunya pun muncul. "Iya, anak ini dijual karena saya butuh uang dan sudah tidak mampu mengasuh." Dunia seakan berhenti berputar bagi Meli. Hatinya membara, amarah mendidih dalam dadanya hingga nyaris meledak. Jadi benar, Rain dijual. Matanya memanas, dan jika saja orang di balik akun itu berdiri di hadapannya sekarang, dia tak ragu untuk mencabiknya hingga hancur. Sayangnya Meli tidak tahu siapa dia, meski Aksan meyakini jika sang pemilik akun itu adalah istrinya sendiri. Meli lalu bangkit dari duduknya dan berjalan cepat menghampiri Aksan. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerahkan ponselnya memperlihatkan percakapan yang baru saja terjadi. Aksan meraihnya dengan tangan gemetar. Matanya menyapu layar dengan cepat. Semakin jauh dia membaca, semakin panas darahnya mengelak. Giginya terkatup erat, nafasnya memburu. "Kurang ajar. Dia benar-benar menjual anakku. Kita harus ke sana. Meli, balas dia. Bilang kamu benar-benar ingin membeli Rain. Kita akan pakai ini untuk menjebak mereka." "Tunggu dulu, Kak Aksan." Bian tiba-tiba yang sejak tadi dia mulai angkat bicara. "Apa? Kita nggak punya waktu, Bian. Aku tahu. Tapi kalau benar dia Erin, maka kamu nggak boleh ke sana. Itu hanya akan mempersulit saja. Suruh orang lain berpura-pura menemuinya, lalu kita serang dari belakang." Saran Bian, dan Aksan menyetujui itu. "Kita butuh seseorang yang bisa dipercaya dan gak akan dikenali Erin." "Aku punya satu orang." Bian mengangguk lalu berpikir. "Siapa?" "Teman dari tongkrongan, namanya Damar. Aku cukup dekat dengannya, dan aku yakin Erin gak kenal dia." "Damar udah menikah juga," lanjut Bian. "Jadi dia bisa ajak istrinya sekalian. Kalau mereka datang sebagai pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak, si pelaku pasti bisa lebih percaya." Aksan merenung sejenak. Ide itu masuk akal. Jika orang di balik akun misterius itu benar-benar menjual Rain, mereka pasti ingin memastikan anak itu jatuh ke tangan yang tepat. Setidaknya di mata mereka, kehadiran sepasang suami istri bisa membuat transaksi kini tampak lebih nyata. "Bisa dipercaya kan?" 100%. "Itu teman dekatku, Kak. Lagian dia gak sendirian ke sana. Tadi aku bilang kita pantau dari belakang. Kita pinjam mobil Om Heri saja.
dan biarkan temanku di depan temui si pelaku itu. Kalau situasi sudah aman, kita langsung keluar rame-rame, kepung dia. Aku yakin rencana ini pasti berhasil. Aksan mengangguk setuju. Tanpa menunggu waktu lama, Aksan segera menghubungi pamannya untuk meminjam mobil. Dan mereka tidak berdua saja. Bian membawa 5 teman lainnya untuk menjaga mereka, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai sang pelaku tidak sendiri dan nekat berbuat hal tidak di luar kendali mereka. Aksan mengambil posisi sebagai pengemudi, sementara Bian duduk di kursi penumpang depan dan sisanya duduk di bangku kedua juga ketiga. Sedangkan Erma, Abdul, Meli dan beberapa tetangga hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Kalian hati-hati, kami akan bawa Rin pulang. Aksan mengangguk. Di dalam mobil suasana terasa begitu tegang. Semua mata tertuju ke jalan. Aksan mengemudi dengan tenang. Namun pikirannya berkelana, bercabang kemana-mana. Wajah Rain terus terbayang, hal-hal buruk terus terlintas dalam benak. Hanya doa yang terus teriring dalam hati, berusaha menepis segala yang buruk kemungkinan terjadi. Di sampingnya Bian terus berkutat dengan ponselnya. Akun penyamaran Meli telah dimasukkan ke ponsel Bian, membuatnya lebih mudah untuk terus berkomunikasi dengan sang pelaku tanpa harus bolak-balik meminjam ponsel Meli. Sementara itu di depan mereka, Damar dan istrinya menunggangi motor. Pasangan itu tampak seperti orang biasa yang sedang berkendara, seolah-olah mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Jarak antara mereka pun sengaja dibuat cukup jauh agar tidak mencurigakan. Sulit bagi mereka untuk mengetik pesan saat berkendara. Terik matahari pun membuat layar ponsel mereka silau, menyulitkan mereka untuk membaca pesan dengan cepat. Karena itu Bianlah yang bertugas memberikan informasi. Istri Damar terus melakukan panggilan WA dengan Bian saat jarak tempuh dari lokasi perkiraan sudah dekat. Bian tinggal mengarahkan saja dan istri Damar meneruskan arahan dari Bian. Dia mendengar suara Bian melalui headset untuk memudahkannya saling bertukar informasi. Setelah bertempuh perjalanan cukup jauh, mobil yang dikendari Aksan akhirnya berhenti di sebuah pohon besar. Lokasi ini cukup strategis, jauh dari tempat transaksi agar tidak mencurigakan, namun masih dalam jangkauan pandangan mereka. Di depan sana Damar dan istrinya sudah berada di titik pertemuan, duduk di atas motor mereka dengan sikap tenang, seolah hanya sepasang suami istri biasa yang sedang menunggu seseorang. Lalu sosok itu akhirnya datang. Dari kejauhan seorang perempuan melangkah mendekati Damar dan istrinya. Tangan kirinya menggenggam erat seorang anak kecil, dan itu Rain. Jantung Aksan berdegup dengan kencang. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat Rain yang tampak lemah. Wajahnya sendu dan matanya sembab seperti habis menangis. Bocah itu terlihat ketakutan, sesekali menarik tangannya. Tapi perempuan itu menggenggamnya lebih erat. Tak perlu waktu lama lagi bagi Aksan untuk mengenali siapa perempuan itu. Dan benar saja, istrinya sendiri yang menyeret anak mereka ke dalam situasi mengerikan ini. Aksan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Rahangnya mengeras, amarnya sudah di ujung tombak. Dengan suara penuh ketegasan ia memberi perintah, "Turun sekarang." Sementara itu Damar dan istrinya tetap berusaha bersikap sewajarnya. Damar sesekali mengangguk mendengarkan apa yang dikatakan Erin, sementara istrinya berpura-pura mengamati Rain dengan ekspresi penuh minat. Mereka bermain peran dengan baik. "Dia datang sendirian," bisik salah satu teman Bian yang mengintip dari balik mobil. Aksan mengangguk. Ini kabar baik, tapi tetap saja mereka tidak bisa lengah. Bisa saja orang lain datang tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Lalu momen yang mereka tunggu akhirnya tiba. Erin menoleh ke arah lain sebentar seolah memastikan situasi. Damar sedikit mencondongkan tubuhnya, memberikan isyarat kecil dengan tangannya, pertanda bahwa sekarang adalah saat yang tepat. Tanpa membuang waktu, Aksan mengepalkan tangannya dan memberi aba-aba. "Sekarang," bisiknya memberi perintah pada Bian juga yang lain. Dalam hitungan detik, mereka bergerak. Aksan melangkah cepat, dadanya terasa dipenuhi ledakan emosi. Bian dan teman-temannya menyebar, memastikan tidak ada jalan bagi Erin untuk melarikan diri.
Mereka melangkah pelan dan sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Damar sengaja berdiri di depan Erin, sehingga Erin membelakangi Aksan dan yang lainnya. Wajar saja jika dia tidak tahu ada sejumlah lelaki sedang mengintai dari belakang dan siap mengambil Rain yang juga tidak mengetahui posisi mereka. Aksan dan Bian sudah merencanakan hal ini, tentu untuk mempermudah misi penyelamatan. Di depan sana Damar tetap mempertahankan raut wajahnya yang santai, tapi matanya melirik sekilas ke arah Aksan dan yang lainnya. Erin masih sibuk berbicara, masih tak menyadari kehadiran mereka. Rain masih berdiri diam di samping ibunya. Tampak tubuhnya lebih kecil dari terakhir kali Aksan melihatnya. Bocah itu tak banyak bergerak. Dia terlihat diam seperti tak punya gairah hidup. Dan saat jaraknya semakin dekat, Aksan! Erin tiba-tiba menyadari kehadiran mereka. Mata perempuan itu membelalak. Ia terlihat cemas. Tanpa pikir panjang dia menarik tangan Rain dengan kasar hendak melarikan diri. Seketika bocah itu meringis mencoba berontak. "Mama sakit," rintih Rain dengan suara lirih. Aksan tak bisa menahan diri lagi. "Lepaskan anakku!" bentaknya dengan suara menggelegar. Erin tampak panik. Matanya berputar ke segala arah, mencari celah untuk kabur. Namun terlambat. Bian dan yang lainnya sudah mengepung dari berbagai sisi. "Apa yang kau lakukan, Erin?" Suara Aksan terdengar bergetar oleh amarah. Dia melangkah mendekat. Pandangannya tajam menusuk arah wanita yang dulu pernah dia cintai. "Kau tidak mengerti, Aksan. Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Aku butuh uang." "Jadi kau rela menjual anakmu sendiri?" Suara Aksan penuh dengan kemarahan yang tak terbendung. "Bukan hanya uang juga, tapi aku juga lelah mengurus ketiga anakmu," lanjut Erin tak mengakui kesalahannya. "Salahmu sendiri, minggat dari rumah. Udah tahu enak tinggal sama mama, anak-anak ada yang bantu jaga. Kamu juga gak ada tuh, disuruh masak. Dan sekarang, karena gak sanggup urus mereka, kau tega ngantar Jingga dan Asyar di teras rumah tanpa beritahu siapapun pula. Dan Rain, kamu jual. Memang ibu biadab kamu," cerca Aksan dengan sangat marah. Tak pernah Erin melihat kemarahan suaminya sebesar itu. "Aku gak betah tinggal dengan ibumu. Aku selalu dimarahi dan selalu lapor ke kamu. Mana ada anak mantu yang tahan punya mertua begitu." Dalih Erin justru menjelekkan Erma. Padahal jelas-jelas dia yang salah atas semua yang telah terjadi. Usai mengatakan itu, Erin ancang-ancang ingin melarikan diri lagi. Melihat tak ada jalan keluar, Erin kembali menarik Rain lebih kuat. Bocah itu hampir terseret. Namun sebelum Erin bisa berbuat lebih jauh, tangan Aksan meluncur dengan cepat mencengkram lengannya. "Cukup, Erin." Suaranya rendah tapi mengandung ancaman yang begitu nyata. Erin meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkraman Aksan terlalu kuat. Bian dan yang lainnya langsung bereaksi, menghalangi Erin agar tidak bisa melakukan tindakan nekat. Damar segera menarik Rain dari cengkraman Erin dan menggendongnya menjauh. "Dasar ibu jahat," katanya tegas. Rain menangis. Tubuh kecilnya merapat ke dada Damar, seolah baru saja lolos dari neraka. Aksan menatap anaknya dengan air mata yang sudah menggenang, berusaha menahan agar tidak membasahi pipi. Dia tak ingin terlihat lemas di depan anaknya yang sudah berusaha kuat selama ini. "Akan kupastikan kau akan menyesali semuanya," bisiknya sebelum akhirnya melepaskan cengkramannya pada pergelangan tangan sang istri. Erin jatuh terduduk. Wajahnya nampak sedih, tak ada lagi jalan keluar baginya. Aksan kemudian berbalik menghampiri Rain dan menariknya ke dalam pelukan erat. Tubuh kecil itu menggigil dan Aksan hanya bisa berbisik, "Ayah di sini, Nak. Rain tidak perlu takut lagi ya." Damar menatap Aksan dengan serius. "Kak, kita harus melaporkannya ke polisi. Dia sudah melampaui batas. Ini bukan hanya soal hak asuh atau perselisihan keluarga. Dia hampir menjual anakmu. Kak, dia bisa melakukannya lagi kalau kita membiarkannya. Rain bisa dalam bahaya kalau ada dia masih bebas. Aksan, aku mohon,
Jangan laporkan aku. Aku hilaf. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku butuh uang. Aku panik. Tapi aku tak benar-benar ingin menjual Rain. Aku bersumpah. Alah, bacot lu, teriak Bian kesal melihat drama yang Erin tunjukkan. Bian menatap Aksan menunggu keputusan. Aksan menarik nafas panjang, sepertinya sudah siap mengatakan sesuatu. Memang seharusnya kamu dihukum, Erin. Perbuatanmu sudah keterlaluan. Bian dan semua yang mendengar itu bernafas lega, senang karena Aksan memutuskan hal yang sama. Tapi aku tidak akan melanjutkan perkara ini karena hukum. Bian dan yang lainnya langsung menatap nanar wajah Aksan, seakan tidak terima setelah mendengar perkataan itu. Sementara Erin kini tersenyum dalam hati. Wajahnya terlihat tetap sendu, berpura-pura agar Aksan tetap mengasihinya. Dia akan terus berakting sampai dirinya benar-benar selamat dari jeratan Aksan. Kak, gimana sih? Bian nampak ingin protes. Aku tidak akan melaporkanmu bukan karena aku kasihan, Erin, tapi aku sudah tidak mau berurusan denganmu lagi. Dengarkan baik-baik. Detik ini juga aku menjatuhkanmu talak. Aku menceraikanmu, Erin, ucap Aksan dengan tenang, tapi dengan nada yang cukup tegas, seolah tak ada beban sedikit pun memutuskan hal ini. Semua tampak kecewa dengan keputusan Aksan yang dinilai kurang tegas dan menguntungkan bagi Erin, tidak bagi Aksan yang berpikir jika itu jalan terbaik. Dia bisa saja melaporkan Erin ke polisi, membiarkannya merasakan akibat dari perbuatannya. Tapi apa itu solusi terbaik? Proses hukum akan panjang, melelahkan, dan pastinya menguras tenaga serta biaya. Lagi pula untuk apa? Tujuan utamanya adalah mendapatkan kembali Rain dan memastikan anak-anaknya aman. Jika dia terus berurusan dengan Erin, dia hanya akan semakin terjebak dalam masalah yang tak akan ada habisnya. Aku ingin hidup damai bersama anak-anakku. Aku tidak mau repot mengurus kasus hukum hanya untuk menjebloskanmu ke penjara. Itu hanya akan membuang waktu dan tenaga. Lebih baik aku mengurus perceraian dan fokus pada masa depan kami. Dengan keputusan ini, Aksan merasa lebih lega. Ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup tanpa perlu membawa kebencian dan dendam. Yang paling penting sekarang adalah memastikan Rain dan anak-anaknya tumbuh dengan tenang, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Dia menatap ke arah mobil siap membawa Rain pulang. Hari ini bukan hanya tentang menyelamatkan anaknya, tapi juga menyelamatkan dirinya sendiri dari belenggu masa lalu. Sekarang saatnya untuk memulai hidup yang baru. Sementara itu, Erin bergumam kesal. Dia memang bersyukur tak dilaporkan, tapi tak terima saat tahu hendak diceraikan. Sial. Bagaimana aku bisa dapat duit untuk beli kebutuhan pribadiku kalau bukan dari Aksan? Padahal sudah enak gak bekerja tapi dapat transferan. Tapi sekarang aku harus kerja lagi. Mana cukup uang transferan dari pacarku untuk membeli perawatan dan baju-bajuku. Keluhnya tak sanggup menerima kenyataan. Bukan karena berpisah dan tidak bersama anak-anak lagi, tapi tidak menerima uang bulanan lagi dari suaminya. Mobil yang dikendari Aksan akhirnya berhenti di depan rumah. Belum sempat dia membuka pintu, Erma sudah lebih dulu berlari ke arahnya. Matanya dipenuhi air mata haru. Rain, panggilannya dengan suara bergetar. Begitu Aksan keluar dengan Rain di gendongannya, Erma langsung menarik cucunya ke dalam pelukan. Dia menangis terseduh, menciumi kepala Rain berulang kali, seolah memastikan bocah itu benar-benar ada di hadapannya. Oh, cucuku, Rain, baik-baik saja kan? Tangis Erma semakin menjadi. Rain hanya mengangguk kecil. Masih terisak, tubuhnya terasa lelah, tapi pelukan neneknya membuatnya merasa aman. Tak lama Jingga dan Asyar ikut berlari mendekat. Kedua kakak itu langsung merangkul adiknya dengan erat. Rain, kakak khawatir. Iya adek, jangan pergi-pergi lagi ya, tambah Asyar memeluk Rain semakin erat. Suasana terasa begitu haru.
Semua orang yang ada di sana ikut terenyuh melihat betapa Rain begitu dirindukan dan dicintai semua orang. Aksan menghela nafas lega. Akhirnya semua kembali seperti semula. Ia lalu menatap ke arah Bian dan teman-temannya yang berdiri di dekat mobil. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat dan menjabat tangan mereka satu persatu. Terima kasih. Tanpa kalian aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mata Aksan beralih kepada Bian sepupunya. Perasaan bersalah sedikit mengganjal di hatinya. Selama ini, dia selalu meremehkan Bian, menganggapnya hanya pembuat onar. Tapi nyatanya justru Bian yang selalu berusaha membuka matanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.